Oke, pemirsa, kembali nih. Kita bakal ulik-ulik lagi yang lagi rame, ya kan? Yang perihal dugaan sebuah mobil box, ya, yang mana data yang saya terima langsung itu ada di dalam lingkungan kantor Bupati Indramayu. Nah, tempatnya di belakang saya, di situ. Jadi keterangan yang didapat juga bahwa itu adalah produk Mihol. Nah, sekarang coba kita ulik nih ya bersama Lambe Dirga. Ya, yang punya kritik setajam silet, ya kan? Lambene lemes, ilate landep, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Lambe Dirga, dan juga bersama Pak Oo, ya. Mang, kan sempat ada isu ya. Ya memang ada buktinya foto. Bukan sebatas isu. Bukan sebatas itu, ada bukti bahwa mobil box besar, ya enggak, mengangkut, iya mobil box, mobil tapi ukuran gede, ukuran gede, parkir di situ, Tepat di belakang kita nih. Ini kelihatan nanti ininya tuh, tulisannya tuh, parkir di sini. Sepanjang sejarah sejak Indramayu berdiri, ya enggak, itu belum pernah mobil miras masuk ke sini tuh. Wow. Jadi ini kan menodai misi visi kita, apa itu religius katanya. Salah satu visi misi Indramayu sekarang ya. Yang fatal lagi itu di bulan puasa. Nah, permasalahannya ya kronologisnya dulu lah. Iya enggak. Jadi kemarin itu berangkat dari sebuah media memberitakan bahwa telah diamankan ya sebuah mobil box, ya enggak, berisi minol atau minuman beralkohol, ya enggak. Ya enggak. Cuman di situ itu enggak disebutkan. Keterangan lebih lanjut kami selidiki. Saya tanya ke PLT Kasat. Dibenarkan ada PLT kejadian seperti itu. Iya. Kejadian itu. Permasalahannya, operasi ini legal enggak? Sesuai prosedur enggak? Gitu kan. Kemudian bagaimanakah mobil itu dengan barang-barang bukti itu tiba-tiba lepas begitu saja, Menghilang. entah kemana. Terus penindakannya gimana? Lebih lanjut kita coba investigasi pelan-pelan, ya enggak, karena teriakan-teriakannya juga muncul itu dimungkinkan dari kurang racak cari bahasa kene Pak. Anak sing beli kebagian jadi bernyanyi. Suatu operasi biasanya itu kan ada tata keramanya, ada tata prosedurnya, ya sudah dia ada SOP, ya enggak. Belakangan muncul dari salah satu narasumber kita bahwa yang terlibat dalam operasi itu bukan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Itu sehingga bisa disinyalir bahwa operasi itu adalah ilegal dan ditengarai ada koptasi dari salah satu oknum di dalam, koptasi terhadap dinas Pol PP. Maksudnya di dalam pendopo? Iya, karena apa? Karena Pak Kasatnya, PLT Kasatnya sedang tidak ada di sini. Iya, berdasarkan informasi iya, lagi ke Jogja ya? Lagi ke Jogja. Ya enggak? Kalau begini, kalau SOP-nya atau penindakannya menyalahi ketentuan, kemungkinan terjadinya 86 juga cukup besar. Kemungkinan terjadi. Mang Dirga tadi mengatakan ini baru terjadi dalam sejarah di Indramayu, ya kan? Yang berkaitan dengan Mihol itu diamankan ya di dalam lingkungan kantor pendopo Bupati Indramayu, bukannya di kantor-kantor APH. Ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya peredaran Mihol, itu minuman keras beralkohol itu sebenarnya di Indramayu sering terjadi. Tapi ini yang menarik adalah dibelokkan, diamankan di pendopo, kemudian dalam suasana Ramadan. Nah ini, kemudian bagaimana sebenarnya operasi itu? Setahu saya SOP-nya adalah kalau operasi itu formal harus melibatkan beberapa unsur. Misalnya ada unsur
dari kepolisian, ada unsur dari kejaksaan, ada unsur dari Satpol PP dengan PPNS-nya, dan ada juga kalau tidak salah anggota dewan ya terlibat di dalam operasi resmi. Nah, ini apakah satu mobil box ini yang nyaris tadi ada disebut-sebut mirip kontainer ini, apakah kemudian itu operasi resmi atau tidak? Nah, kalau kemudian resmi maka itu harus lengkap dan barang diamankan bukan di pendopo, ya kan? Nah, kalau kemudian tidak resmi maka ini mungkin tidak, bisa saja dalam kondisi darurat tidak resmi. Kemudian mihol itu dikemanakan, ini perlu Satpol PP menjelaskan atau Bupati menjelaskan. Kemudian ada perda non miras, ya kan? 0% 0%. Nah, ini bagaimana kalau faktanya adalah satu mobil box mihol atau miras hilang tanpa jejak, tidak ada penjelasan, maka dugaan publik tidak bisa disalahkan kalau kemudian ini mungkin 86, dan berarti ini ada orang yang bermain di dalam, ya kan? Siapa yang bermain di dalam? Tentunya adalah orang-orang dekat di lingkaran pendopo atau bagian daripada pendopo. Ini yang harus kemudian Bupati atau Wakil Bupati atau Satpol PP memberi penjelasan. Lalu bagaimana misalnya kalau misalnya tadi ada informasi kasadnya ya, PLT-nya tidak ada di Indramayu, di luar. Ya, itu sebenarnya kan ada delegasi kalau operasional, atau kemudian ininya PLT misalnya Satpol PP-nya, kan sebenarnya tidak masalah dalam operasi itu, yang penting kemudian memenuhi unsur itu. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ada dugaan keterlibatan orang di dalam yang kemudian membebaskan satu box itu, soal mihol itu kemudian tanpa jejak, dan mau tidak bisa disalahkan jika publik mengatakan bahwa ini sudah main mata, ini kemudian ada 86. Nah, bagaimana kemudian kalau pihak kejaksaan, karena unsurnya harus ada, atau Satpol PP juga harus memberi penjelasan, dan kepolisian juga harus memberi penjelasan. Nah, kalau kemudian semuanya juga berpangku tangan, ya artinya kemudian wait and see, ini juga masalah. Ada apa? Tidak tertarik kemudian yang sudah menjadi pemberitaan di publik itu. Nah, tapi catatan saya ingin saya katakan bahwa ini bulan Ramadan, kemudian ada di dalam pendopo, lalu kemudian menghilang seperti kena rudal. Kalau rudal kan pasti berantakan tuh, ya kan? Nah, ini keserempet rudal siapa gitu loh? Apa makhluk astral yang turun ke bumi, atau serempetan dari rudal Israel atau Amerika kan gitu loh. Nah, ini yang perlu harus dibuka, siapa yang bermain di dalam, kemudian apa sanksinya. Jika benar tadi isunya dugaan itu adalah staf sus yang terlibat, maka ini catatan paling akhir buat Bupati, mau pelihara orang dekat yang tidak jelas, lingkaran yang tidak jelas orangnya. Nah, itu akan merusak citra Indramayu yang gembar-gembar religius, kemudian Indramayu beribadah. Ternyata faktanya pada bulan Ramadan ini faktanya kita kemudian tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ini namanya mendapatkan azab gitu loh. Karena yang masuk ke kontainer adalah miras kan gitu loh. Gitu loh, Mas. Gitu loh. DPR punya kewenangan untuk meminta atau kemudian memanggil Satpol PP dan yang terkait. Apakah benar itu terjadi, dan jika benar bagaimana? Nah, tapi lagi-lagi kita tidak bisa berharap pada DPR karena disandera oleh poker kan, disandera oleh tunjangan perumahan. Nah, jadi tidak berharap. Nah, tetapi catatan saya adalah bahwa Bupati kok tega, Wakil Bupati kok tega membiarkan itu gitu loh. Nah, ini publik harus kritis, publik kemudian juga harus mendesak. Apalagi tadi ada informasi ya diduga bahwa PPNS-nya sudah tidak berlaku. Nah, jadi kalaupun kemudian operasi resmi juga PPNS tidak berlaku juga jadi masalah juga, meskipun itu dalam kondisi tertentu ya bisa saja. Tapi lagi-lagi kalau kemudian SK-nya ini juga daluarsa, kenapa kemudian dibiarkan? Nah, lalu kalau seperti itu
katanya bupati beberes. Ini bukan beberes namanya gitu Nambah loh. rusak ya? Nambah rusak. Sudah yang kemarin rusak rejim, ini ditambah rusak. Jadi rusaknya sudah kuadrat gitu loh. Oke, seperti itulah bincang-bincang sama Lambe Dirga juga Pak OO di Alam Baka yang memang selalu konsisten ya untuk terus mengkritisi bagaimana situasi Indramayu baik dari sisi apapun yang menjadi kebijakan publik dan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, khususnya bupati, wakil bupati beserta lingkungan-lingkungan DPRD juga. Nah, baik seperti itu pemirsa, ya kan, nanti kita akan kembali dalam mengupas sebuah isu-isu baru lagi yang berkaitan dengan kebijakan ya, yang berkaitan dengan tadi masyarakat khalayak, khususnya masyarakat Indramayu ya kan. Bagaimana Indramayu harus bisa beberes. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.